Salam teman-teman, nama saya Isaiah Krisno, NIM 712019-279. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikodinamika. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu teori psikodinamika. Teori psikodinamika ini merupakan salah satu pendekatan yang cukup tua. Tentu saja salah satunya disebabkan karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kalinya muncul dalam dunia psikologi. Nah, teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Nah, unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek lainnya. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. Nah, pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Nah, teori psikodinamika ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dan dia menamakan aliran ini sebagai aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Nah, untuk selanjutnya mengenai psikodinamika, mari kita bahas lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, kita akan memulai dengan teori psikodinamika menurut Erik Erikson. Nah, teori yang paling terkenal dari Erik Erikson adalah Erikson Ego Psikologi, yaitu psikologi ego Erikson. Nah, teori ini yaitu teori perkembangan kepribadian yang mirip seperti Sigmund Freud yang tadi, namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama bahwa Erik Erikson menerapkan teori ini dalam konteks psikososial. Yang kedua adalah Erik Erikson menambah jumlah tahapan lagi, dan yang ketiga adalah Erik Erikson lebih menekankan kepada faktor ego. Nah, Erik Erikson mengatakan bahwa terdapat 8 tahap perkembangan ketika kita melampaui siklus kehidupan. Nah, masing-masing krisis yang dihadapi itu bagi Erik Erikson, krisis ini bukanlah sebuah masalah, bukan sebuah bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan kerentangan dan peningkatan potensi. Nah, Erikson mengatakan bahwa semakin berhasil individu mengatasi krisis, maka akan semakin sehat perkembangan mereka. Terima kasih, itu dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Opi Oktavina Randongkir, NIM 71-2019-281. Di sini saya akan jelaskan tentang psikoanalisis. Psikoanalisis menurut Freud adalah cabang yang dikemukakan oleh Freud. Freud mengembangkan psikoanalisis sebagai kerangka teoritis dan metode untuk memahami dunia dalam jiwa manusia. Memperkarya hingga jadi sebuah teori psikologi umum yang menjadi kerangka pikir untuk menjelaskan tingkah laku seseorang. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang pertama, sadar. Menurut Freud, sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, perasaan, dan ingatan. Prasadar, kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar, pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula didasari, tapi kemudian tidak dicermati, akan diarahkan dan ditekan sehingga berpindah ke daerah prasadar. Yang ketiga, tak sadar. Ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotesis, tetapi itu adalah kenyataan empiris. Freud juga berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh psikologi seseorang. Sekian. Perkenalkan, nama saya Margareta Tahun, NIM saya 71-2019-285. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif humanistik atau humanistik perspektif. Perspektif humanistik menekan pada kemampuan seseorang untuk
tumbuh serta kemampuan atau kualitas positif yang dimiliki oleh setiap manusia. Psikologi humanistik beranggapan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol diri mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tak hanya itu saja, perspektif humanistik ini berbanding terbalik dengan perspektif psikodinamika atau psikoanalisis, di mana perspektif humanistik ini menganggap bahwa psikoanalisis atau psikodinamika ini sebagai fokus yang sangat sempit dan juga pesimis karena penekanan mereka lebih pada emosi tragis atau pikiran yang negatif. Berbanding terbalik dengan perspektif humanistik, di mana perspektif humanistik ini lebih menekankan pada kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana dari kehendak bebas itu manusia dapat mencapai apa yang mereka inginkan atau tujuan jangka panjang mereka. Baik, perkenalkan nama saya Gian Hartosanggel, NIM saya 71-2019-273. Nah, di sini kita masuk di pendekatan-pendekatan. Nah, poin pertama yaitu pendekatan Abraham Maslow. Nah, di sini Maslow juga merupakan salah satu tokoh psikologi humanistik, di mana humanis tidak percaya bahwa manusia dirangsang oleh kekuatan mekanik. Nah, atau naluri sadar, bisa disebut juga psikoanalisis. Kemudian ada juga kebiasaan atau biasa disebut behaviorisme. Nah, humanis memiliki fokus pada potensi. Nah, di mana manusia memiliki batas-batas diri dan potensi diri untuk menggapai capaian pada tingkatan tertentu atau usaha-usaha kemampuan. Nah, manusia juga memiliki kreativitas untuk mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Nah, Maslow juga menyatakan bahwa orang yang berada di tingkatan tertinggi dengan sebutan orang aktualisasi diri. Nah, kemudian ada juga teori kebutuhan Maslow atau teori hierarki. Nah, teori hierarki ini maksudnya itu kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus dan indah. Nah, teori hierarki ini atau teori hierarki kebutuhan Maslow ini memiliki 5 tingkatan. Nah, 5 tingkatan tersebut yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini yaitu terkait dengan kebutuhan tubuh secara biologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini termasuk di dalam makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia. Nah, kebutuhan fisiologis juga itu adalah dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Nah, apabila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini kebutuhan dasar. Yang kedua adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan keamanan. Nah, di sini ketika kebutuhan dasar pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan keamanan menjadi aktif. Nah, maksudnya itu kebutuhan keamanan ini lebih banyak pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang. Nah, perlu ketahui juga sehingga perlu adanya orang lain untuk memberikan keamanan bagi mereka. Nah, kemudian pada orang dewasa itu kebutuhan keamanan sedikit kecuali pada keadaan darurat seperti bencana atau kegagalan berorganisasi dalam struktur sosial. Nah, ada juga situasi yang tidak menyenangkan membuat orang dewasa mencari tempat atau orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya tersendiri atau kebutuhan keamanannya. Nah,
selanjutnya ada kebutuhan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Maksudnya itu kebutuhan fisiologis dan keamanan sudah terpenuhi. Ketika itu semuanya sudah terpenuhi, maka tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Nah, Maslow mengatakan bahwa orang yang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian baru atau kesendirian itu manusia juga membutuhkan yaitu rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Tidak hanya dicintai, namun juga mencintai seseorang, yaitu memberikan kebutuhan yang sama terhadap orang lain dan juga memenuhi kebutuhan dasarnya tersendiri. Yang keempat itu kebutuhan esteem. Nah, kebutuhan esteem ini bisa termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Nah, ketika kebutuhan pada tingkatan ketiga sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan esteem. Nah, yang dimaksudnya itu manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan stabil dalam diri. Nah, ketika kebutuhan ini sudah dicapai, maka tingkatan percaya diri tersebut itu akan naik atau lebih tinggi dan meningkat. Nah, dan aktivitasnya dalam berinteraksi dan aktivitasnya dalam interaksi sosial. Nah, apabila kebutuhan esteem ini tidak bisa dicapai, maka orang tersebut akan menjadi depresi, tidak percaya diri, dan harga diri mereka akan rendah, sehingga mereka akan merasa tidak berharga atau tidak berguna. Nah, yang kemudian itu yang kelima atau yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan selanjutnya yang akan dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Nah, yang dimaksud dalam kebutuhan aktualisasi ini merupakan suatu bentuk nyata yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, Maslow juga mengatakan bahwa aktualisasi ini sebagai kebutuhan seseorang untuk mencapai apa yang dia ingin lakukan, apa yang ia ingin kerjakan. Nah, maksudnya itu contohnya seperti seorang musisi. Nah, seorang musisi ini harus bermusik. Kedua, ada juga contohnya seorang seniman. Nah, seorang seniman ini juga harus melukis. Nah, yang terakhir itu contoh terakhir seorang penari harus berlatih gerak, dan masih ada contoh-contoh lain. Di sini saya akan menunjukkan tentang contoh piramid yang sudah dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, yang pertama tentang kebutuhan fisiologis. Nah, ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka seseorang tersebut akan merasa aman, masuk di rasa aman. Nah, ketika dia sudah merasa aman, dia akan memiliki rasa kasih sayang. Nah, ketika rasa kasih sayang sudah terpenuhi oleh seseorang tersebut, maka dia dia akan mendapat penghargaan. Nah, itulah proses di mana seseorang akan mencapai suatu aktualisasi diri dan yang sudah dikemukakan oleh Abraham Maslow. Perkenalkan, nama saya Siski Agripina Saikoko, NIM 712019-268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan Carl Rogers. Rogers berpendapat bahwa manusia dapat dipahami melalui pengalaman subjek tentang realita kehidupan bermasyarakat. Rogers juga berpendapat bahwa manusia juga memiliki kemampuan untuk menentukan pengalaman hidupnya sendiri serta jalan kehidupannya untuk mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang. Rogers juga memiliki pendapatnya sendiri mengenai siapa itu manusia. Manusia adalah orang yang bebas, regional, dan utuh. Namun, manusia itu sulit untuk dipahami. Sama halnya dengan Freud
Rogers juga terus mengembangkan pendapatnya mengenai siapa itu manusia. Dari hasil penelitiannya tersebut, Rogers mendapatkan suatu pendapat khusus bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan khusus yang dapat membantunya untuk mencapai kesempurnaan. Dengan hal itu, untuk mencapai suatu kesempurnaan, manusia membutuhkan lingkungan yang tepat. Sama halnya dengan bunga matahari yang ditanam pada tanah yang subur dapat menghasilkan bunga matahari yang sempurna. Begitu pula dengan manusia, jika hidup di lingkungan yang tepat akan dapat menghasilkan kesempurnaan di masa yang akan datang. Salam kawan-kawan psikologi dari segala suku. Perkenalkan, nama saya Gabriel Mirsa Wicaksono. NIM saya 71-2019-283. Saya berasal dari suku Barbar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari psikodinamika. Menurut psikodinamika, kelebihan dari psikodinamika tersebut adalah yang pertama, menjelaskan kepribadian manusia secara komprehensif dan kompleks. Yang kedua, memiliki kesesuaian yang tinggi antara teori dan teknik. Yang mengenai kelemahan ada dua juga. Yang pertama, perilaku terjadi karena dorongan seksual. Dan istilah ID, ego dan superego tidak memiliki definisi operasional. Sekian yang dapat saya presentasikan. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Wena Schroyer. NIM saya 71-2019-276. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan humanistik. Kekurangan dan kelebihan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama psikodinamika dan humanistik. Psikodinamika ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjelaskan kepribadian manusia masing-masing secara komparatif. Yang kedua, memiliki kesesuaian yang tinggi dan antara teori dan teknik. Yang ketiga, perilaku terjadi karena adanya dorongan seksual. Yang keempat, istilah ID ego dan superego tidak memiliki definisi personal. Dan kedua, humanistik. Satu, membentuk kepribadian terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa dapat berinisiatif dan guru dapat menerima siswa apa adanya. Karena itu memahami jalan pemikiran siswa tersebut. Yang ketiga, bersifat individu itu dia tidak mau bergabung sama kelompok tersebut atau dia tidak bersosialisasi terhadap orang lain. Dan yang keempat, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktik. Kenapa disebut kelebihan dan kekurangan? Karena kelebihan dan kekurangan ini sering digunakan di mana-mana. Dan contohnya di dalam pendidikan, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, itu semua pakai kekurangan dan kelebihan. Jadi menurut kami kelebihan dan kekurangan itu di mana-mana digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Efraim Julio Nenggolan, NIM 71-2019-269. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, di mana psikodinamika menekankan bahwa sebagian besar kepribadian seseorang berasal dari unsur ketidaksadaran. Kemudian teori psikodinamika ini ditemukan oleh Sigmund Freud. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan ini dengan sebutan psikoanalisis. Teori psikodinamika ini berangkat dari dua asumsi dasar. Kemudian Freud menggambarkan struktur kepribadian sebagai relasi dinamis antara unsur-unsurnya. Pada struktur itu, kepribadian manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu yang pertama ada ide, kemudian ada ego, dan yang ketiga ada superego. Yang pertama, ide.
ide merupakan bagian kepribadian yang menurut Freud mengandung berbagai dorongan yang tidak disadari manusia, serta merupakan tempat penyimpanan energi seksual manusia. Kemudian ada ego. Bagian ego ini merupakan bagian kepribadian yang menurut Freud bertanggung jawab untuk menjawab semua tuntutan dunia nyata dan merupakan tempat fungsi mental manusia yang lebih tinggi, termasuk diantaranya penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada superego. Di mana superego ini merupakan bagian kepribadian yang menurut Freud menilai secara internal semua perilaku manusia, atau yang seringkali kita sebut dengan sebutan hati nurani. Kemudian perspektif humanistik berbanding terbalik dengan perspektif psikodinamika dan behaviorisme, di mana perspektif humanistik ini menganggap psikoanalisis dan behaviorisme sebagai fokus yang sangat sempit dan pesimis karena penekanannya pada emosi tragis atau pikiran negatif. Perspektif humanistik telah memberikan dimensi yang sama sekali baru untuk studi perilaku manusia yang cukup komprehensif dan holistik. Perspektif humanistik mengakui keberadaan karakteristik positif dalam diri manusia. Namun perspektif ini pun dikritik karena pandangan yang terlalu optimis dan menyampingkan tanggung jawab pribadi. Sekian, terima kasih.